Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Ayu dengan NIM P0512022102. Nah, di sini Fitri berasal dari Prodi D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 2B. Nah, di sini Fitri akan membuat video tentang keracunan organofosfat yang untuk memenuhi tugas MBPH. Saksikan videonya ya. Nah, sebelum kita membahas tentang keracunan organofosfat, di sini Fitri mau membahas tentang definisi keracunan. Nah, di sini definisi keracunan adalah masuknya suatu zat racun ke dalam tubuh yang mempunyai efek membahayakan atau mengganggu fungsi organ, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, yang dapat menimbulkan kematian. Nah, kemudian setelah kita membahas tadi tentang definisi keracunan, di sini ada pengkajian. Nah, pengkajian ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pengkajian primer dan pengkajian sekunder. Nah, apa sih pengkajian primer itu? Pengkajian primer adalah kaji airway, breathing, dan circulation, kesadaran menurun, kaji jenis racun, durasi, dan frekuensi, dan lokasi. Nah, kemudian sedangkan yang pengkajian sekunder itu kita kaji riwayat gigitan atau sengatan serangga, riwayat kontak atau mengonsumsi zat racun, infeksi kulit, tanda-tanda reaksi zat atau gigitan beracun, kemudian ada pemeriksaan laboratorium. Nah, tadi kita sudah membahas definisi keracunan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah apa itu keracunan organofosfat. Keracunan insektisidas golongan organ fosfat dalam jumlah sedikit atau banyak dan menimbulkan gangguan multi organ yang dapat menimbulkan kematian. Organofosfat adalah zat kimia sintesis yang terkandung pada pestisida untuk membunuh hama seperti serangga, jamur, atau gulma. Organofosfat juga digunakan dalam produk rumah tangga seperti membasmi nyamuk, kecoa, dan hewan pengganggu lainnya. Organofosfat dapat menimbulkan keracunan karena menghambat enzim kolinesterase. Enzim ini berfungsi agar asetilkolin dengan sisi aktif kolinesterase sehingga kerja enzim ini asetilkolin terdapat di seluruh saraf. Asetilkolin berperan penting pada sistem saraf otonom yang mengatur berbagai kerja seperti pupil mata, jantung, pembuluh darah. Asetilkolin juga merupakan neurotransmitter yang langsung mempengaruhi jantung serta berbagai kelenjar dan otot polos saluran napas. Nah, setelah kita membahas tadi apa itu keracunan organofosfat, nah sekarang kita akan membahas tentang keracunan organofosfat. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya. Yang pertama ada jenisnya seperti baygon, perlatolin, dan malion. Nah, jenis baygon ini terdapat tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya yaitu seperti mual, muntah, sakit kepala, kemudian takikardi, hipotensi, dan kesadaran menurun. Kemudian tindakan yang akan dilanjutkan pada jenis keracunan baygon ini ada ABC, kemudian ada aspirasi, kemudian ada bilas lambung, kemudian ada terapi suportif, dan SA2-MG 2-10 menit, dan ada cegah kontak lebih lanjut. Nah, setelah jenis-jenisnya tadi ada baygon, paration, dan jenis yang ketiga ada malayon. Malayon ini memiliki tanda dan gejala seperti mual, sesak nafas, keringat dingin. Apa sih tindakan yang dilakukan pada jenis malayon ini? Yang pertama ada oksigenasi, yang kedua ada aspirasi, kemudian yang ketiga ada bilas lambung.
Kemudian di sini ada tempat masuknya racun, yaitu yang pertama ada di oral, kemudian yang kedua ada di inhalasi, yang ketiga ada di mukosa, dan yang keempat ada di kulit. Kemudian ada gambaran klinis, itu ada gejala. Yang pertama ada dinding perut tegang, kemudian ada diare, muntah, salivation, kemudian keringat, dan ada lacrimation. Nah, kemudian ada pencegahan. Pencegahan adalah tingkat relatif yang sederhana dan mudah dilakukan. Hal ini penting harus diperhatikan. Antara lain, bahan rumah tangga yang mengandung organofosfat harus dijauhkan dari jangkauan anak atau tempat pada wadah yang tidak dapat dibuka oleh anak. Setelah ada pencegahan, kemudian ada pertolongan pertama pada keracunan orgofosfat. Yang mengenai kulit adalah mencuci bagian yang terpapar dengan sabun dan dengan air dingin. Kemudian jika terkena mata harus dicuci dengan air mengalir setidaknya 15 menit. Jika organofosfat tertelan, pertolongan yang pertama yang akan dilakukan adalah melegakan saluran nafas dengan membersihkan sisa muntah dan lendir yang berlebihan di dalam rongga mulut. Kemudian miringkan korban, pastikan korban masih bernafas. Jika tidak, segera berikan bantuan hidup dasar. Tetapi gunakan masker atau kain untuk menghindari organofosfat meracuni penolong.